wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum ada keraton Cirebonan ya, sebelum ada keraton Cirebonan ini, putra mahkota dari keraton Kanoman yang keempat, dulu kecilnya dinamakan Pangeran Suranegara, lagi kecilnya itu. Setelah kedewasaan namanya diganti Pangeran Sultan Muhammad Hayuddin, ya, Pangeran Muhammad Hayuddin. Beliau ini nggak mau kerjasama dengan kolonial Belanda, ya. Akhirnya perlawanan, berontak melawan Belanda. Akhirnya beliau lari ke Batavia. Iya. Disetelingnya oleh Belanda, ditangkap. Ya. Setelah ditangkap oleh Belanda, pasukan Banten dan Cirebon menggempurnya ke Batavia, ya. Ya. Nah, setelah digempur oleh dua pasukan, akhirnya Belanda kewalahan, ya, dilepasin lagi. Setelah dilepasin lagi, disangka provokator pemberontakan oleh Belanda, ya, sangka provokator pemberontakan. Akhirnya Belanda mencari lagi, setelah mencari lagi, ketemu lagi, ditangkap oleh Belanda, dibuang ke Ambon, sekitar 1700-an kurang lebihnya. Setelah ditahan di Ambon, Pangeran Raja Kanoman ini, Sultan Muhammad Hayuddin ini dibuang ke Ambon. Lama kemudian pasukan Demak membantu pasukan Cirebon dan Banten. 3 pasukan menggempur ke Ambon, ya. Setelah digempur oleh pasukan Ambon, 3 pasukan, akhirnya Belanda kewalahan, dipulangin ke Cirebon. Pulangin ke Cirebon 1797. Nah, 1797 ini belum ada keraton Kacirebonan. Masih dalam pertempuran 3 tahun di Cirebon. Adalah dipimpin oleh Sultan Muhammad Hayuddin, perang santri, ya. Setelah perang santri ini selesai 1803 sampai 1806, 3 tahun pertempuran di Cirebon, ya. Setelah selesai pertempuran, istrinya Pangeran Raja Kanoman atau Sultan Muhammad ini menghadap adanya ke keraton Kanoman, menghadap Sultan Imam Abdus Soleh. Nah, disitulah istrinya meminta dibuatkan keraton, ya. Setelah dibuatkan keraton sama adanya dikabulkan. Keraton Kecirebonan ini dibangun pada tanggal 13 Maret 1808 sampai 1814, ya. Setelah bangunan keraton Cirebonan ini jadi, beliau meditasi di Gua Sunyaragi. Tahu meditasi? Tahu. Meditasi itu tapak di Gua Sunyaragi dengan seorang ulama besar adalah Mbah Mukoyim. Ya. Setelah tapak lama kemudian diganti namanya Sultan Cirebon Amiril Mukminin Muhammad Hayuddin, ya. Sultan yang sekarang ini, kalau dari Pangeran Raja Kanoman ini ke-9, ya, yang menduduki sekarang. Kalau dari Sunan Gunung Jati ini ke-18, ya. Kenapa di Cirebon ini ada 3 keraton, ya, ya? Ada 3 keraton ini. Pada zaman Sunan Gunung Jati memerintahkan putra bungsunya adalah Penembahan Girilaya untuk diperbantukan pada zaman Amangkurat Sultan Agung Mataram, oleh Sunan Gunung Jati ditugaskan di sana di Mataram. Akhirnya setelah lama kemudian Penembahan Girilaya ini nikah dengan putri Adipati, ya. Jadi dengan Ibu Ratu Ayu, putri Adipati, setelah nikah mempunyai putra 3 laki semua, ya. Setelah meningkat kedewasaan putra-putra ini, ayahnya belum meninggal, 3-tiganya dibekelin ilmu oleh ayahnya. Setelah membekelin anak-anaknya, beliau sakit-sakitan, lalu meninggal dunia, dimakamkan di Imogiri, Jogja, ya. Dimakamkan dengan raja-raja di Imogiri, Jogja. Nah, setelah selesai pemakaman, lama kemudian putra 3 ini diboyong oleh Ki Ageng Sultan Tirtayasa dari Banten untuk ditawarkan menjadi Sultan Cirebon.
Yang pertama, Pangeran Martawijaya adalah Sultan Sepuh Muhammad Samsudin Keraton Sepuhan, ya. Ya. Pangeran Kartawijaya adalah Sultan Anom Muhammad Badruddin Keraton Kanoman. Yang ketiganya Pangeran Wangsakerta adalah Adipati Cirebon yang menulis sejarah Cirebon. Itu sejarah singkatnya ada ya. Ya. Nah, kalau ke Keraton Cirebon ini pintu gerbang itu adalah Semartinandu Ya. atau pintu kehaguan. Ya, masuk pintu kehaguan ada pendopo 2, Pancaratna untuk penggawa keraton dan Pancaniti ini untuk menunggu tamu kalau menghadap sultan. Ya, Pancaniti. Nah, gerbang yang hijau itu kalau dibuka pada bulan sakral, tiap bulan sakral adalah 1 Syuro, Safar, Mulud, Isra, Mi'raj dan itu saban itu adalah gerbang yang gede itu akan dibuka. Iya. Ya. Kalau hari-hari biasa nggak dibuka. Iya. Nah, di sini ada pintu keliningan 2 nih. Pintu keliningan ini jadi keluar masuk pejabat dan tamu-tamu. Nah, ini kan ada pembatasnya itu. Iya, Jadi Pak. kita nggak boleh nyelonong aja. Iya. Ya. Nah, itu. Nanti setelah pintu keliningan masuk ada pendopo Prabayaksa atau bangsal Prabayaksa digunakan untuk sakral bulan 1 Syuro, bulan Safar, bulan Mulud, Isra Mi'raj dan itu Saban. Dan untuk menerima tamu-tamu pejabat dan untuk rapat famili. Ya. Ya. Itu namanya pendopo Prabayaksa ya. Nah, jadi ini sejarah singkatnya Dea. Dan ini kereta namanya kereta Jurumudi ya. Ya, Pak. Udah? Udah. Ya.